Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini, pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa berkumpul dalam acara Dwi Mingguan yang kali ini akan diisi oleh Bapak Rahman Latif Alfian, SPD M Antropologi, dengan tema menanam untuk hidup, hidup untuk merawat. Jadi kita akan belajar tentang kajian etnologi dan hubungan manusia dengan alam. Kedua, kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pimpinan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, kepada Bu Dekan, Bu Nakia, kemudian kepada Bapak Wadik 1, Ibu Wadik 2, dan Ibu Wadik 3 yang senantiasa mendukung acara Dwi Mingguan ini sebagai suatu kajian ilmiah di Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Untuk lebih mempersingkat waktu, saya akan menyerahkan kepada Bapak Rahman untuk memulai kajian Dwi Mingguan kali ini. Silakan Pak Rahman. Baik, terima kasih untuk Mbak Afaf. Mungkin bisa di-share-kan, Mbak? Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada hari ini. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Dr. Hajah Nakiyah MAG. Yang saya hormati Bapak Dekan 1, Pak Hartono, Ibu Dekan 2, Wida, dan Ibu Dekan 3, dan serta seluruh teman-teman, rekan-rekan, dosen, dan seluruh teman-teman yang mengikuti pada diskusi Dwi Mingguan pada pagi hari ini. Senang sekali karena pagi ini saya masih diberi kesempatan untuk ikut mengisi dalam diskusi Dwi Mingguan. Jadi pada hari ini, untuk mengefektifkan waktu saja, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kajian yang sedikit banyak saya pelajari 2 tahun ke belakang. Jadi sedikit flashback saja. Ketika saya menempuh studi S2, sebenarnya kajian saya, tesis saya lebih banyak mengenai tentang cultural identity atau identitas budaya. Tetapi memang setelah lulus, saya diberi kesempatan untuk menjadi asisten salah satu profesor di bidang biologi di Universitas Padjadjaran. Dan pada saat itu saya mulai menekuni kajian tentang etnoekologi seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah kajian perpaduan antara ilmu ekologi dengan ilmu antropologi seperti itu. Next, Mbak. Baik, jadi saya akan memulai mengenai kajian ini dari beberapa kasus yang belum lama bergulir di Indonesia atau di negeri kita ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, tanggal kisaran bulan April, seperti yang kita tahu dan belum hilang dari ingatan mengenai ramai pemberitaan warga Wadas Purworejo yang bertahan menolak penambangan dan pembangunan waduk di desanya. Jadi ini pemberitaan ini kemarin sempat bergulir deras seperti itu, meskipun sekarang sudah sedikit mereda, tetapi kasus ini menunjukkan bahwa warga atau masyarakat itu mempunyai kemauan atau mempunyai usaha untuk mempertahankan lingkungan desanya seperti itu. Dan ini juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di Baduy. Di Baduy ini kemarin ada juga pemberitaan bahwa warga Baduy ini harus bersedih karena tanah ulayat yang telah dilindungi atau disakralkan bagi masyarakat Baduy ini ditambang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Hingga sekarang kasus ini juga masih diusut oleh kepolisian
mengenai siapa yang menjadi dalang penambangan tersebut. Dan kalau kita flashback ke belakang lagi pada tahun 2017, ini juga di daerah saya sendiri di Pati ini juga ramai warga yang berusaha menolak pembangunan pabrik semen, yang pada saat itu juga salah satu komunitasnya juga ada komunitas Samin di Pati. Lalu juga kalau saya tidak salah ingat bahwa pada waktu itu yang menjadi menjadi fenomenal karena adanya perempuan-perempuan yang menyemen kakinya di depan Istana Negara seperti itu. Dari ketiga kasus ini kita bisa pahami bersama bahwa manusia pada dasarnya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda mengenai alam lingkungan tempatnya hidup seperti itu. Oleh karena itu adanya penolakan-penolakan seperti ini kiranya menjadi sebuah refleksi bagi kita semua bahwa tidak serta-merta ketika melakukan pembangunan, ketika melakukan alih-alih kemajuan ekonomi dan lain-lain, ini mengesampingkan alam bawah sadar manusia atau masyarakat seperti itu, di mana mereka itu berusaha melindungi kehidupan idealnya seperti itu. Jadi selanjutnya, jadi memang manusia itu mempunyai hubungan yang erat ya dengan alamnya. Jadi alam semesta itu pada dasarnya hidup secara dinamis. Keseluruhannya itu berisi sistem yang bersifat cair dan saling berhubungan antara satu sama lain. Sistem yang bersifat cair ini di dalam dunia atau di bumi ini itu terdiri dari faktor biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Hal ini membuat manusia bukan menjadi makhluk tunggal yang hidup di bumi ini. Dalam hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan makhluk hidup lain dan juga unsur abiotik dan lingkungan hidupnya seperti itu. Nah, dalam waktu yang lama, cara manusia memahami dan bertindak atas landscape atau tanah tempatnya hidup ini membentuk tata norma, pengetahuan, cara hidup, dan budaya yang menentukan identitas dan menciptakan hubungan dengan lingkungannya. Jadi pada dasarnya manusia hidup di bumi ini atau di tempat atau tanah di mana dia hidup, manusia pada dasarnya bukan hanya sekedar hidup, tapi berusaha mengenali lingkungan-lingkungan atau mengenali unsur-unsur yang ada di sekitarnya seperti itu. Oleh karena itu, ini yang mengakibatkan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat itu mempunyai kekhasan yang berbeda-beda. Ada yang memanfaatkan tanahnya untuk bersawah, ada yang memanfaatkan tanahnya untuk berkebun seperti itu. Ini kan menunjukkan bahwa selain kondisi geografis yang berbeda, ternyata manusia itu juga punya pengetahuan, punya dalam tanda kutip kearifan seperti itu untuk mengelola dan memanfaatkan tanahnya seperti itu. Selanjutnya, jadi untuk mengenali atau untuk membahas mengenai hal tersebut, kajian etnoekologi ini ada seperti itu. Jadi etnoekologi ini terdiri dua kata dasar, yaitu etno dan ekologi. Etno ini berasal dari kata etnos yang berarti rakyat, sedangkan ekologi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah dan habitat. Sehingga etnoekologi ini adalah berfokus pada pemahaman rakyat atau masyarakat mengenai rumah atau habitatnya seperti itu. Inilah yang menjadi fokus dalam kajian etnoekologi. Terus yang menjadi pokok pikiran ilmu ekologi itu apa? Yaitu adalah manusia dan lingkungannya. Ilmu ini merupakan jembatan yang menghubungkan antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Jadi kalau ekologi lebih membahas tentang ilmu lingkungan secara saintifik, etnoekologi ini memasukkan unsur-unsur kemasyarakatan, unsur budaya seperti itu.
Jadi ilmu etnologi ini menelaah watak khas suatu tempat dalam arti luas maupun sempit yang dihuni oleh manusia atau masyarakat. Ilmu etnologi akan tetap terikat oleh tempat tertentu atau lebih luas terikat pada wilayah atau negara tertentu yang memunculkan ciri khas yang ditampilkan pada wilayah tersebut. Akibat adanya manusia dengan penghuni dengan segala keinginan yang tidak terbatas. Jadi fokus dari kajian atau ilmu etnoekologi ini adalah pada suatu tempat atau pada tempat tertentu. Jadi pembahasan mengenai etnoekologi ini biasanya bermula pada masyarakat dalam suatu lingkup geografis tertentu. Jadi ada batasan atau boundaries geografis yang membatasi antara satu komunitas dengan komunitas lain. Di mana karena memang fokus kajiannya mengenai bagaimana masyarakat itu memahami lingkungan alam sekitarnya, oleh karena itu ada pembatas geografis yang kuat dalam kajian etnoekologi. Selanjutnya. Baik, lalu apa sih yang dipelajari dari etnoekologi itu? Jadi dalam kajian ilmu etnoekologi ini banyak menyentuh bidang ilmu lainnya seperti migrasi, itu dari sosiologi, ada komoditi yang diperdagangkan, ini ekonomi, ciri khas kehidupan kelompok masyarakat tertentu, antropologi, letak bujur, lintang suatu daerah, seperti itu. Jadi bukan hanya mengenai pemahaman lingkup besarnya adalah mengenai pemahaman, tetapi pemahaman manusia mengenai lingkungannya, tetapi juga di dalamnya ada komoditi yang diperdagangkan ini, maksudnya bahwa manusia itu juga mengklasifikasi sumber daya yang ada di dalam lingkungannya, seperti itu. Ini misalnya saja ketika saya melakukan penelitian mengenai ikan, klasifikasi ikan di Balikpapan. Jadi saya menemukan bahwa masyarakat Balikpapan itu juga mempunyai klasifikasi ikan yang didasarkan dengan yang pertama dari ikan yang enak dan tidak enak, ikan yang berharga jual tinggi dan tidak tinggi, seperti itu. Ikan yang bisa ditangkap pada musim tertentu. Jadi melalui pemahaman mengenai ikan tersebut, saya menafsirkan bahwa manusia itu juga mengklasifikasi sumber daya yang ada di dalam lingkungannya, seperti itu. Ini akhirnya menjadi komoditi yang akhirnya bisa diperdagangkan, mempunyai keuntungan besar ataupun tidak, seperti itu. Terus yang kedua, apa yang dipelajari dari etnoekologi ini yang tentu saja karena fokusnya adalah tentang pemahaman masyarakat, pemahaman suatu komunitas. Jadi ini adalah menelaah pemahaman dan pemaknaan komunitas dalam memandang alam tempatnya hidup. Kembali ke awal tadi bahwa memang pada dasarnya manusia hidup itu tidak hanya sekedar hidup di dalam lingkungannya. Mereka tuh selalu berusaha memaknai, berusaha mengenali lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Kenapa kok manusia itu berusaha memahami dan mengenali? Tentu saja yang pertama untuk keberlangsungan hidup. Bagaimana cara manusia itu memanfaatkan lingkungannya. Pertama. Yang kedua untuk menjaga keberlanjutan bagi generasi-generasi selanjutnya. Oleh karena itu dalam masyarakat adat biasanya contohnya aja pada masyarakat, kalau yang saya tahu ada di komunitas Cipta Gelar di Jawa Barat, ada komunitas Baduy juga, mereka memaknai bumi itu sebagai ibu, seperti itu. Jadi ada penyebutan ibu bumi. Kenapa demikian? Karena komunitas tersebut mengartikan bumi itu sebagai entitas yang memberi pangan atau memberi makanan sebagai kehidupan, seperti itu. Oleh karena itu pada komunitas Cipta Gelar dan Baduy, penanaman padi itu hanya dilakukan setahun sekali. Jadi itu kenapa? Karena yang pertama untuk mengistirahatkan tanah itu secara saintifiknya seperti itu. Yang kedua karena bumi itu diibaratkan sebagai ibu. Salah satu komentar dari komunitas Cipta Gelar itu bilang begini, apa jadinya kalau ibu kita disuruh melahirkan 2-3 kali dalam 1 tahun, seperti itu. Ini kan sebuah kalimat yang
tentu saja seperti sepele tapi menohok menurut saya, karena memang kalau kita telaah memang itu betul juga seperti itu. Dan meskipun penanaman padi hanya 1 tahun sekali, tetapi kearifan selanjutnya atau adat selanjutnya itu yang mengatur akhirnya yang mengatur bahwa pengeluaran padi itu harus seperti apa, penyimpanan padi itu harus seperti apa, itu yang akhirnya menjaga keberlanjutan pangan yang ada di komunitas Cipta Gelar. Jadi pada komunitas Cipta Gelar itu lumbung padi itu harus disisakan 25% dari kapasitas yang ada. Sehingga menurut salah satu komunitas Cipta Gelar, mereka juga mengatakan bahwa sampai sekarang itu sebetulnya masih ada Mas padi yang sudah ada dari zaman leluhur kita. Karena apa? Karena selalu ada 25% yang harus ditinggalkan atau tidak boleh diambil dalam lumbung tersebut. Sehingga mereka juga sudah memperkirakan bahwa untuk beberapa tahun sampai beberapa puluh tahun ke depan, pasokan padi di kawasan Cipta Gelar ini masih aman seperti itu. Itu salah satu contohnya. Yang kedua, menggali pengetahuan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terdapat pada alam sekitar. Ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada komunitas Cipta Gelar. Dan menggali pemaknaan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami lingkungan tempatnya hidup. Jadi dalam memahami pemaknaan dan pengetahuan ini juga seperti yang penelitian yang saya lakukan mengenai etnoornitologi, mengenai bagaimana pengetahuan masyarakat tentang burung. Jadi masyarakat di desa saya itu memaknai burung itu bukan hanya sekedar sebagai hewan peliharaan yang berkicau seperti itu, tetapi burung-burung tertentu ini mempunyai menandakan simbol-simbol tertentu yang menandakan bahwa ada sesuatu hal. Misalnya saja di tempat saya, para petani ketika siang atau menjelang sore, siang hari terutama, melihat burung walet itu yang terbangnya bergerombol dan cenderung rendah, ini biasanya mereka akan segera bergegas pulang. Karena apa? Biasanya tidak lama setelah itu akan turun hujan yang sangat lebat seperti itu. Apabila ditelisik dari ilmu pengetahuan, ini tentu saja ada alasannya kenapa burung itu terbang rendah, karena ada tekanan yang berbeda antara di bumi dengan yang ada di langit seperti itu. Ini juga akan berbeda makna ketika ada burung-burung lain seperti itu. Meskipun juga akan dihubungkan dengan mitos seperti kalau kayak burung serak Jawa berbunyi pada malam hari melewati rumah itu akan menandakan ada kematian dan lain-lain. Nah, ini menandakan bahwa entitas-entitas yang ada di dalam lingkungan kehidupan manusia itu punya makna-makna dan simbol-simbol tertentu. Salah satunya ketika masyarakat melihat burung sebagai penanda akan adanya sesuatu seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Suaranya kurang terdengar. Agak dikerasin. Oh ya. Mohon maaf suaranya kalau kurang terdengar. Jadi selanjutnya mengenai intisari ilmu etnoekologi. Jadi ini intisari ilmu etnologi yang diadaptasi dari Daljuni 1982 yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Ilmu etnoekologi sebagai ilmu pengetahuan biofisis. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis atas seluk-beluk tanah, air, iklim, dan curah hujan sebagai habitat manusia. Jadi memang karena etnoekologi ini merupakan perpaduan antara ilmu ekologi yang lebih bersifat eksakta dengan ilmu ilmu etnologi ya, lebih ke etnologi yang merupakan ilmu humaniora seperti itu. Oleh karena itu ilmu pengetahuan atau etnoekologi ini bisa disebut dengan biofisis.
Yang kedua, ilmu etnologi ini sebagai landscape study. Jadi hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasan pada daerah pantai, pegunungan, dataran rendah sebagai habitat manusia. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa etnoekologi ini juga mempunyai batasan-batasan geografis. Oleh karena itu, ilmu etnologi ini juga merupakan ilmu tentang landscape seperti itu. Lalu ilmu etnoekologi sebagai ekologi budaya. Hal ini dikarenakan yang mendasari analisis dan pembahasannya mengenai semua aspek kebudayaan saling berhubungan dengan secara fungsional dan cara yang tidak pasti. Jadi dalam memanfaatkan lingkungan di sekitarnya, biasanya manusia ini juga dipengaruhi dan memengaruhi budaya yang ada. Karena budaya ini merupakan sebuah kesepakatan dalam suatu masyarakat, sehingga ilmu etnoekologi ini juga merupakan atau sebagai ekologi budaya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ilmu etnoekologi sebagai ilmu ekologi dan adaptasi manusia. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pemahaman yang ada itu juga selain dalam rangka pemanfaatan, ini juga dalam rangka pengelolaan, dan itu garis besarnya adalah untuk melakukan adaptasi seperti itu. Selanjutnya Mbak Afaf. Jadi dari yang saya jelaskan tadi, lalu apa sih pentingnya dari ilmu etnoekologi ini? Jadi ilmu etnoekologi ini memberikan pemahaman mengenai lingkungan. Yang pertama, sebagai ekosistem yang menaungi dan menopang kehidupan manusia serta makhluk lainnya. Karena ekologi itu sendiri adalah ilmu tentang lingkungan, jadi mempelajari ilmu ini adalah memberikan kita pemahaman mengenai lingkungan yang ada atau yang menopang kehidupan manusia atau masyarakat seperti itu. Mempelajari etnoekologi ini juga akan memberikan pemahaman tentang bagaimana manusia memaknai alam tempatnya hidup. Seperti yang saya jelaskan tadi mengenai komunitas Cipta Gelar, mengenai masyarakat di desa saya di Pati yang memandang burung secara simbolik seperti itu. Lalu etnoekologi juga memberi pengetahuan tentang bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan alam dari sudut pandang komunitas lokal yang menempati suatu wilayah tertentu. Ini juga seperti yang dijelaskan tadi, bahwa biasanya komunitas-komunitas lokal yang membedakan dengan masyarakat secara umum mempunyai kekhasan tertentu dalam mengelola tanahnya seperti itu, atau mengelola lingkungan kehidupannya. Misalnya saja di komunitas Samin di tempat saya hingga sekarang, mereka belum atau tidak mau menggunakan pestisida yang anorganik seperti itu. Jadi mereka masih memanfaatkan pupuk organik ataupun sebagai pestisida itu menggunakan bahan-bahan yang organik seperti itu. Itu salah satu bagaimana pemahaman mengenai pengelolaan dan pemanfaatan. Terus yang terakhir adalah etnoekologi ini memberi pemahaman mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk lain. Jadi dalam etnoekologi ini juga, karena kita membahas mengenai lingkungan secara fisik, kita juga akan mengetahui bagaimana sih faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup seperti itu. Mulai dari ketersediaan pangan, mulai dari kondisi geografis dan lain-lain seperti itu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan pada pemaparan pada pagi hari ini. Mohon masukan dan saran bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Rahman Latif Alfian. Untuk selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi. Akan ada 3 pertanyaan yang kami izinkan di sesi pertama. Untuk yang bertanya silakan menyebutkan nama dan juga asal instansi dari mana. Silakan. Ya, dari Purwokerto.
Nakia dari FUA Yayan Purwokerto. Monggo Bu. Ya. Sepertinya suaranya Bu Nakia belum terdengar nih Bu. Oke, belum kedengaran Mbak. Halo? Bisa kedengaran? Sampun. Sudah. Sudah ya, ini di sini udah keras banget. Ya. Menarik, saya baru tahu ada ilmu ini, Mas. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, walaupun tadi saya lambat, tapi relatif saya mengikuti in general ya. Jadi ada etnoekologi yang selama ini saya tahu kan ekologi gitu ya. Etnoekologi berarti pemahaman masyarakat terhadap lingkungannya, kira-kira mungkin begitu ya. Ini yang simple yang saya pahami dari presentasi Mas Rahman. Saya sedang berpikir kira-kira kalau dikaitkan dengan tafsir Al-Quran gimana ya? Ya, karena saya bidangnya di situ, saya mikir di situ. Kalau ekologi selama ini saya sudah banyak membaca gitu ya. Kemudian kalau sekarang pemahaman masyarakat terhadap ekologi itu tentu sangat berbeda antara satu dan yang lain. Bisa saja sebetulnya masyarakatnya relatif kalau dalam pandangan modern terbelakang, tapi insya Allah mungkin ada bedanya antara satu masyarakat dengan yang lain. Nah, yang sedang saya pikirkan, apa sih faktor-faktor apa yang menyebabkan masyarakat berpikir seperti itu? Ada nggak kaitannya dengan misalnya faktor literasi masyarakat terhadap sains misalnya? Ada nggak misalnya karena berdasarkan pengalaman hidupnya, yang tentu pengalaman hidupnya itu tidak lepas dari belief yang dia punyai, yang bisa saja kemudian mempengaruhi apa yang dia rasakan. Nah, kemudian itu yang dua, artinya faktor-faktor yang mempengaruhi, ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat sehingga berpikir seperti itu, sehingga kemudian merasa mengalami seperti itu gitu ya. Dan kemudian yang terakhir tentu, nah ini gimana ya dalam pandangan Islam, dalam pandangan tafsir misalnya ya, kalau dilihat dari segi situ, kan bisa jadi antara masing-masing orang itu berbeda. Wah, itu sih hurufat misalnya, kemudian dianggap hurufat karena tidak sesuai dengan yang dia yakini misalnya. Mungkin masyarakat yang lain walaupun sama-sama tokoh Islam misalnya, enggak, itu bukan hurufat. Tapi itulah kondisi masyarakat yang memang merasakan seperti itu dan memang ada kalangan-kalangan intelektual yang mempercayai masih seperti itu, jadi tidak harus kemudian dipahami hurufat dan lain-lain gitu. Kayak gitu aja Mas. Banyak ya. Ya, terima kasih Bu Dekan. Mungkin 2 pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke, Pak Ismail, ada yang mau disampaikan? Silakan. Assalamualaikum Mas Rahman, terima kasih ini atas sharing ilmunya ya. Jadi kalau kita melihat di masyarakat, memang alam itu bisa menjadi sumber ya, atau sumber pengetahuan atau inspirasi atau hal-hal yang nanti dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Ini saya sekedar sharing ya, bukan menambahi atau bertanya. Jadi di daerah saya di Ciamis itu pernah mengalami kekeringan selama 3 tahun. Nah, sebelum kekeringan itu, waktu penanaman padi, di sana ada ramai satu malam itu ada puluhan ribu tikus. Ada
puluhan ribu tikus. Kemudian siangnya itu ada puluhan ribu namanya burung. Jadi sekali ke pagi paling 10-15 menit habis. Nah, itu kemudian oleh masyarakat di sana itu istilahnya, kalau tadi kan kaitannya perihal itu kemudian dikaitkan dengan yang bersifat alam, tapi di sana mengaitkan hal-hal seperti itu ke hal yang mistis. Jadi seolah-olah bilang ini, itu tikus yang segitu banyaknya, kemudian burung yang segitu banyaknya, itu ada orang yang cara Jawanya yang angon gitu, ada yang angon. Nah, setelah peristiwa itu, Angon tuh apa Mas? Angon Mas? Angon itu Menggembala. Iya. Iya, menggembala apa maksudnya? Itu ya, menurut mereka, ya masyarakat saya di sana itu, bahwa tikus-tikus itu dan burung-burung itu ada orang yang menggembala itu. Oh, iya. Karena datangnya itu serentak, kemudian dulu juga ada sekitar berapa puluh tahun yang lalu katanya itu ada seperti itu, dan setelah itu memang terjadi kekeringan atau terjadi gagal panen. Dan pada waktu itu 3 tahun tidak ada panen, sampai yang lumbung padi istilahnya, yang di daerah saya itu lumbung padi, sampai beli beras itu, sampai beli beras. Nah, ini kan mengaitkan kelakuan alam, tetapi kemudian dikaitkan dengan mistis. Itu bisa masuk ke sini nggak, ke kajian ini? Ya, mungkin itu Mas Rahman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ismail atas pertanyaannya. Satu lagi dari teman-teman, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak, berarti kita persilahkan Pak Rahman untuk menjelaskan pertanyaan dari Ibu Nakiyah dan juga Pak Ismail. Silakan, Rahman. Baik, terima kasih. Baik, semoga suara saya tidak lirik lagi. Terima kasih untuk Ibu Dekan pertanyaannya, dan alhamdulillah setidaknya memberikan sedikit gambaran baru mengenai ilmu etnoekologi ini, seperti itu. Jadi tadi kalau mungkin tidak salah menangkap dari pertanyaan Ibu, jadi apa sih yang menyebabkan orang-orang ini, atau faktor-faktor apa yang membuat orang itu berpikir punya keragaman pemikiran mengenai lingkungannya, seperti itu. Jadi kalau membahas mengenai faktor, tentu saja ini kompleks, soalnya setiap satu komunitas dengan komunitas yang lain tentu saja memiliki faktor yang berbeda. Tapi mungkin pada umumnya salah satu beberapa faktor yang mempengaruhi adalah, yang pertama adalah unsur geografisnya. Jadi setiap manusia pada dasarnya di bumi ini ditempatkan pada kondisi geografis yang berbeda-beda, sehingga pola adaptasi yang dilakukan oleh manusia itu akhirnya juga berbeda-beda. Dalam pandangan etnoekologi ini, budaya manusia atau budaya masyarakat itu tercipta atau diciptakan oleh masyarakat ini karena persinggungan antara manusia dengan alam, seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana manusia beradaptasi dengan alamnya, ini yang membuat kebudayaan itu akhirnya terbentuk, yang itu membedakan antara satu kebudayaan komunitas dengan komunitas yang lain. Ini akhirnya juga yang membuat pola pikir antara satu komunitas dengan komunitas lain itu berbeda-beda, seperti itu. Jadi ada yang akhirnya memberikan penafsiran, mungkin kalau kepercayaan tertentu terhadap sebuah entitas yang tidak bisa dijelaskan oleh logika.
Oleh karena itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan Islam, tentu saja ini karena semalam ketika saya mau membahas ini juga saya berusaha berpikir apa sih kaitannya dengan pada umumnya IAIN sebagai perguruan tinggi Islam kajian ini gitu. Jadi kemarin saya sedikit banyak berpikir mengenai kajian saya terutama untuk kedepannya itu harusnya seperti apa. Mungkin etnoekologi ini menjadi salah satu persinggungan yang saya ambil dan juga selaras dengan IAIN sebagai perguruan tinggi Islam seperti itu. Karena mungkin pemahaman keagamaan saya juga masih sangat dangkal seperti itu. Karena saya memahami bahwa manusia pada dasarnya itu akan ada istilah habluminan nas, habluminallah, dan ada habluminal alam seperti itu. Jadi ada hubungan manusia itu harus menjaga baik dengan kehidupan manusia lain, manusia menjaga hubungan baik dengan Tuhan, dan manusia juga harus menjaga hubungan baik dengan alam. Ini tentu saja yang harus kita perhatikan sebagai perguruan tinggi negeri Islam ya. Jadi bukan hanya sekedar memberikan pemahaman mengenai keagamaan secara akidah dan lain-lain, tapi praktik keagamaan itu salah satunya juga adalah dengan menjaga alam seperti itu, dan memahami bagaimana masyarakat secara luas menjaga alamnya ini sedikit banyak akan memberikan pembelajaran bagi kita untuk mengambil nilai-nilai yang positif tentu saja, yang selaras dengan kepercayaan atau selaras dengan ajaran-ajaran Islam seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan dari Ibu Dekan mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan seperti itu. Nah, untuk yang kedua dari Pak Ismail ini memang menarik Pak, soalnya karena di desanya Mbah saya di Demak itu juga saya pernah mendengarkan cerita seperti itu dari Pak Le gitu. Jadi suatu ketika juga memang pernah ada serbuan tikus, hama tikus seperti itu, dan itu juga mereka juga bilang bahwa ada yang angon dalam tanda kutip seperti itu. Tetapi juga pada masyarakat kalau kasusnya di Demak itu akhirnya mereka juga punya kepercayaan bahwa kalau ada serbuan tikus kayak gitu jangan sekali-kali membunuh tikus meskipun hanya satu. Karena ketika ada satu tikus yang terbunuh nanti akan lebih banyak kawanan tikus yang akan datang dan merusak padi yang ada seperti itu. Dan kalau pertanyaannya apakah bisa masuk dengan kajian ini tentu bisa, karena memang kalau kita membahas mengapa masyarakat kok lebih menghubungkan dengan mitos, karena mitos itu sendiri merupakan salah satu hal yang mudah atau simple bisa ditangkap oleh masyarakat secara umum. Karena ketika kita tidak bisa membahas atau menjelaskan suatu hal dengan saintifik, maka mitos ini menjadi salah satu jalan keluar untuk menjelaskan hal tersebut. Dan patut disadari juga bahwa mitos-mitos ini juga ada fungsinya sebenarnya. Mitos ini juga bagi masyarakat lokal atau bagi masyarakat adat itu sebagai salah satu pengendali sosial seperti itu. Kita lihat saja seperti kasus yang tadi saya utarakan mengenai hutan atau tanah ulayat pada masyarakat Baduy, mengenai hutan larangan di beberapa komunitas yang ada di Indonesia ini merupakan mitos-mitos yang disampaikan oleh leluhur-leluhurnya, tetapi di satu sisi mitos ini memberikan pengendalian sosial bagi masyarakat tersebut. Akhirnya kayak kalau kasusnya pada hutan larangan yang ada di komunitas Dayak contohnya, mereka akhirnya yang pertama tidak berani masuk ke hutan itu, yang ketika orang sudah tidak berani apalagi mau mengambil kayunya, mau mengambil sumber daya yang ada, akhirnya hutan yang ada pada komunitas tersebut terjaga dari dulu hingga sekarang. Itu salah satu fungsi mitos yang ada pada sebuah
masyarakat. Jadi etnoekologi ini salah satunya juga membahas mengenai mitos dan hubungannya fokusnya pada etnoekologi ini bagaimana melihat mitos-mitos ini sebagai pengendali sosial dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti itu. Seperti itu mungkin Mbak Afaf yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas penjelasannya Pak Rahman. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan? Ibu Elia, silakan. Oke. Oh, saya baru buka itu kok langsung disuruh tanya. Oke. Ini juga satu ilmu etnoekologi, ya itu sesuatu yang ya saya juga baru dengar gitu ya. Jadi ini nambahi referensi kognitif saya. Saya punya buku gitu ya, ini tulisannya yang bagus, punyanya Muhammad Syuhada. Ini bicara tentang aruh dan peladang Loksado dalam arus perubahan. Jadi ya intinya bagaimana kemudian arus sebagai sebuah sistem religi gitu ya, yang religi berarti ada doktrin, ada sistem religinya, ada ritualnya, itu kemudian merespon perubahan-perubahan baik itu politik, sosial, ekonomi dalam hubungannya dengan peladangan gitu ya. Nah, di sini yang menarik itu adalah dia ketika melakukan literatur review itu kemudian mengkaji beberapa penelitian yang kemudian dimasukkan dalam satu ranah antropologi ekologi gitu ya. Itu juga satu hal yang baru bagi saya. Terus kemudian ada lagi yang ilmu etnoekologi gitu ya. Nah, yang sebenarnya saya ingin tanyakan ini, apakah ketika misalnya mengkaji atau meneliti sesuatu dalam lingkup etnoekologi itu teori-teori yang ada di dalam etnoekologi itu sudah cukup untuk bisa melakukan penelitian, misalnya dalam konteks relasi antara kepercayaan komunitas dengan lingkungannya, atau tetap juga misalnya memanfaatkan teori-teori lain, misalnya punyanya Clifford Geertz ketika bicara tentang agama sebagai sistem kultural misalnya. Dan itu saya lihat di sini juga dipakai, dan saya nggak tahu apakah ini masuk ke ilmu etnoekologi, tapi di sini itu menggunakan istilah ini ekoteologi. Jadi bagaimana berarti relasi gitu ya, relasi antara agama, religi dengan teologi. Nah, kira-kira apakah di dalam ilmu etnoekologi itu perspektif ekoteologi itu bisa masuk di situ, atau teori-teori tentang ekoteologi itu bisa dipakai untuk mengkaji ranah objek-objek yang terkait dengan etnoekologi. Itu saja, Mas. Ya, silakan Pak Rahman untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Elia. Ya. Baik, terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaan dari Bu Elia. Ini menarik sekali. Jadi memang kajian etnoekologi ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ini merupakan salah satu kajian perpaduan ya antara ekologi dengan ilmu etnologi, lebih tepatnya dengan etnologi. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, budaya masyarakat, seperti itu. Kalau antropologi lebih tentang ke manusianya. Jadi kalau etnologi ini biasanya lebih ke fokus kepada etnis atau kelompok-kelompok masyarakat, seperti itu. Dan
Kalau mengenai teori, sebenarnya untuk ilmu etnoekologi ini karena perpaduan antara kedua ilmu tersebut, teori yang dipakai biasanya mengambil dari berbagai keilmuan yang menjadi sumber atau menjadi fokus analisisnya seperti itu. Jadi sejauh saya menulis atau saya pernah melakukan penelitian mengenai etnoekologi, biasanya kita menggunakan teori-teori antropologi, sosiologi seperti itu, dan kita ambil yang ini menjadi fokus analisis dalam suatu kajian tersebut. Jadi ketika tadi Ibu menjelaskan mengenai teorinya Clifford Geertz, terus teori-teori lain seperti mungkin banyak teori-teori sosial maupun teori antropologi yang juga bisa digunakan. Jadi saya dulu juga lebih banyak menggunakan teori-teori dari antropologi seperti itu, karena memang pada dasarnya ilmu ini merupakan perpaduan ya. Makanya tadi disebut dengan ilmu biofisis gitu. Dalam pandangan selanjutnya juga ilmu ini juga sering disebut dengan ilmu etnoscience seperti itu. Jadi dalam kajian antropologi yang terutama yang terbaru mulai berkembang di daerah barat itu ada kajian-kajian mengenai etnoscience. Etnoscience ini adalah berfokus pada perpaduan antara ilmu eksakta dengan ilmu etnologi tersebut. Selain etnoekologi, ada juga yang saya sedikit banyak baca 2 tahun ke belakang ini tentang etnobiologi, lalu juga ada etnoichtiologi. Etnoichtiologi ini mengenai pemahaman masyarakat mengenai ikan seperti itu. Jadi ilmu cabang biologi mengenai ikan. Ada etnoornitologi. Kalau etnoornitologi ini lebih ke pemahaman masyarakat mengenai burung seperti itu. Jadi di barat sekarang perkembangan ini semakin pesat karena memang pada dasarnya masyarakat atau manusia itu juga sebenarnya sangat saintifik seperti itu dengan jalannya seperti itu. Oleh karena itu perkembangan ilmu ini begitu pesat juga di barat, di Eropa. Dan kalau di Indonesia, salah satu pakar etnoornitologi atau pakar ornitologi yang sudah melakukan kajian ini lama adalah Profesor Johan Iskandar, itu dari Unpad. Ini salah satu pakar ornitologi atau pakar mengenai perburungan yang ada di Indonesia dan itu dikaitkan dengan masyarakatan. Nah, ketika tadi membahas mengenai ekoteologi dan lain-lain, ini tentu saja bisa masuk ke dalam kajian etnoscience itu sendiri. Jadi karena etnoekologi itu tadi juga membahas mengenai pemahaman, pemaknaan, mengenai sistem kepercayaan mengenai alam itu bagaimana. Jadi ekoteologi ini juga sedikit banyak akan bisa masuk dalam kajian etnoekologi tersebut. Mungkin begitu Mbak Afo atau Bu Elia yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih banyak Pak Rahman. Sepertinya harus sudah disudahi sampai saat ini karena keterbatasan waktu. Kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rahman yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengetahuan baru bagi kami, bagi PUA khususnya, dan juga bagi teman-teman yang lainnya yang bergabung. Mungkin cukup sekian kami sampaikan di sini. Kita akan ketemu lagi insya Allah di tanggal 8 Juni dengan pemateri dari Bapak Dr. Muhammad Sobirin M.Hum dengan tema yang tentunya akan lebih menarik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.